Hai, jumpa lagi dengan Mujiono Evodio. Kalau suka video ini, jangan lupa ya like jalan-jalan mengenal tata surya. Sudah siapkah kalian? Mari kita mulai. Planet terkecil di tata surya adalah apa ya? Mulai Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Dari sekian banyaknya planet, manakah yang terkecil? Jawabannya adalah Merkurius. Ternyata kalian bisa menebak bersamaan dengan saya. Kalian luar biasa. Kita lanjutkan berikutnya. Bagaimana ciri-ciri planet Mars? Planet Mars ciri-cirinya: 1. Planetnya berwarna kemerah-merahan. 2. Planet tersebut memiliki satelit alami yang bernama Phobos dan Deimos. Yang ketiga, planet tersebut urutannya ketiga dari matahari. Dan yang terakhir, keempat, planet tersebut letaknya dekat dengan bumi, ya dekat lah, seperti tetangga kita gitu ya, tetangga kiri, tetangga kanan. Bagaimana? Apakah sudah memahami tentang ciri-ciri planet Mars? Oke, kalian anak hebat. Kalau dibiasakan hebat, kalian pasti jadi anak hebat beneran. Maka dari itu, ayo kita biasakan anak hebat supaya jadi benar-benar anak hebat, ya. Jangan putus asa ya, tetap belajar. Kita lanjutkan nomor berikutnya. Satelit alami milik Bumi. Nah, Bumi punya satelit alami. Apa namanya? Sudah tahu kan? Ya, namanya adalah Bulan. Itulah satelit alami miliknya Bumi. Tentu Bumi akan memiliki satelit yang tidak alami, yang sengaja dibuat oleh manusia. Jadi satelitnya namanya satelit buatan. Nanti akan diterangkan di nomor-nomor selanjutnya. Sudah siap untuk melanjutkan nomor berikutnya? Kita mulai. Sret. Satelit buatan milik Bumi. Nah, ini dibuat oleh manusia. Ada namanya satelit Palapa. Waduh, seperti IPS ya, seperti Sumpah Amukti Palapa. Memang namanya diambilkan dari hal tersebut supaya Indonesia tetap mengenang jasa-jasa dari IPS Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Gajah Mada dan siapa? Ayo, Gajah Mada dan siapa? Ya, pintar. Itu pelajaran IPS, kita tinggalkan aja lah sekarang pelajaran IPA. Nah, selain Palapa ada satelit Telkom, kemudian ada satelit Garuda, ada satelit Inasat, ada satelit Lapan, ada satelit Indostar, ada Cakrawarta, BRI Sat, dan yang terbaru adalah Nusantara. Nah, itulah satelit buatan milik kita yang berada di angkasa di atas Indonesia. Tentu masing-masing satelit tersebut punya kegunaan yang berbeda-beda. Kita lanjutkan berikutnya. Urutan planet mulai terdekat dengan matahari sampai yang terjauh. Ayo, apa ayo yang terdekat dengan matahari? Bagaimana? Sudah bisa menebak ya? Yang terdekat adalah Merkurius, urutan pertama terdekat dengan matahari, ya. Kemudian setelah Merkurius apa? Venus. Setelah itu urutan ketiga Bumi. Urutan keempat Mars. Urutan kelima Jupiter. Urutan keenam Saturnus. Urutan ketujuh Uranus. Dan urutan terjauh dari matahari adalah Neptunus. Jadi urutan yang terdekat dengan matahari adalah Merkurius, ya. Mudah dipahami bukan anak-anak? Tetap rajin belajar. Pasti nanti lama-kelamaan akan hafal. Kalau boleh saya singkat, urutannya adalah Me, Ve, Bu, Ma, Yu, Saur, Nep. Ya,
Meve bumayu, sahur, sahur, nep. Nah, kalau masa puasa ya, masa puasa kita sering mendengar kata-kata itu kan ya. Puasa mau Idul Fitri, di puasa di bulan Ramadan itu, Meve bumayu, sahur, sahur, nep. Meve bumayu, sahur, nep. Nah, kita lanjutkan nomor berikutnya. Planet dalam. Planet dalam bila batasnya adalah asteroid ya. Sabuk asteroid planet dalamnya adalah ya dekat dengan matahari, yaitu Meve Buma. Meve Buma itu apa? Merkurius, Venus, Bumi dan Mars ya. Meve Buma. Dan setelah itu ada sabuk asteroid, dan setelah itu namanya planet luar. Jadi planet dalamnya ada 4, Meve Buma. Baik, bisa dipahami penjelasan saya? Kalau bisa kita lanjutkan, yaitu satelit alami milik Mars. Tadi sudah dikatakan satelit alami milik Bumi adalah bulan. Kalau satelit alami milik Mars adalah apa? Nah, Phobos dan Deimos. Jadi ada 2. Kalau Bumi punya cuma 1, kita selalu dikelilingi oleh bulan. Pagi, ya kadang-kadang bulan nampak. Malam, ya kadang-kadang nampak, kadang-kadang tidak. Jadi sebenarnya bulan ini selalu mengitari bumi kita. Ya bisa siang, bisa malam loh ya. Jadi tidak harus malam. Memang kalau malam kelihatan. Cuma kalau bumi berada di belahan siang, biasanya kita tidak bisa melihat sepanjang malam. Jadi kalau sepanjang malam tidak ada bulan, itu artinya bulannya ada di belahan lain. Belahan yang mengalami siang. Jadi bukan bulannya dimakan butoijo, bukan bulannya istirahat, bukan bulannya tidur, tetapi bulan selalu mengitari bosnya bulan, yaitu bumi. Jadi bumi ini bos bagi bulan. Bulan ngintil aja ya. Seperti ketika anak-anak masih kecil dulu, anak-anak ikut mama aja, kemana-mana ikut, aja ke dapur ya ikut, ke pasar ya ikut, arisan ya ikut. Nah, semakin dewasa, semakin tidak, apalagi kalau sudah kelas 6 atau mungkin sebentar lagi mau SMP, tentu harus kita tinggalkan sifat-sifat tersebut. Jadi, Phobos dan Deimos selalu mengitari Mars. Kita lanjutkan nomor berikutnya, di antara matahari dan bumi. Jadi, antara matahari dan bumi hanya ada 2 planet. Planet apakah itu? Planet Merkurius dan planet Venus ya. Planet ini letaknya dekat dengan matahari, sehingga otomatis suhunya lebih panas ya kan. Mungkin di sana sudah kita pelajari ya tidak ada kehidupan lah. Ya, karena memang terlalu panas. Lanjutnya, planet yang letaknya antara Mars dan Venus. Apa ya? Kita tadi urutkan Meve Bumayu, sahur, sahur, nep. Jadi antara Mars dan Venus, apa namanya? Pinter, planet kita ini yaitu planet bumi ya, planet hijau, planet kehidupan, ada oksigen, ada air, sehingga manusia bisa tinggal di planet ini, planet yang kita cintai ini. Nomor berikutnya, akibat dari revolusi bumi. Revolusi bumi itu maksudnya bumi kita berputar mengelilingi bosnya bumi. Bosnya bumi adalah matahari. Tentu sekali mengelilingi saja membutuhkan waktu 365 seperempat hari. Itu untuk sekali loh ya. Jadi kita sekali mengelilingi matahari itu sama seperti 1 tahun. 365 1/4 hari. Cuma seperempat harinya ini ditabung tahun ini 1/4, tahun depan 1/4, tahun berikutnya lagi 1/4, sehingga ke setiap kelipatan 4 tabungannya menjadi 4/4 atau menjadi 1 hari. Nah, 1 hari tersebut nanti diletakkan di bulan Februari, sehingga setiap 4 tahun sekali atau tahun gabisat, bulan Februarinya menjadi 29, ketambahan 1 hari. Nah, kembali lagi ke masalah akibat revolusi. Karena perputaran bumi mengelilingi matahari dalam waktu 1 tahun tadi, ada 3 akibat. Yang pertama, terjadi perubahan musim. Jadi perubahan musimnya karena 1 tahun ini, kalau hanya 1 hari tidak mungkin kita berubah musim. Jadi dalam waktu 1 tahun akan terjadi perubahan musim. Kemudian yang kedua, dalam waktu 1 tahun perputaran bumi mengelilingi matahari terjadi pergantian tahun.
tahun kemarin misalnya masih tahun 2020, kemudian setelah 1 tahun berputar mengelilingi matahari sudah menjadi tahun 2021, dan setelah 2021 setahun lagi menjadi tahun 2022, 2023, 2024 dan seterusnya. Nomor 3, akibat dari revolusi bumi terjadi gerak semu tahunan matahari. Maksudnya gerak semu ini seolah-olah matahari yang bergerak. Dia diam saja, makanya dikenal dengan istilah gerak semu. Semu itu hanya ya tidak nyata lah, hanya bukan sebenarnya. Jadi yang bergerak adalah bumi. Cuma kalau kita berada di bumi, kita melihat seolah-olah matahari bergerak. Ya, matahari bergerak kadang agak ke utara sedikit, ya, terutama di musim-musim tertentu agak ke utara sedikit. Nanti kalau sudah musim tertentu lagi, nanti pindah lagi ke tengah pas, khatulistiwa, kemudian bergeser lagi ke utara. Seperti sekarang ini, sekarang direkam ini adalah bulan Maret, ya, bulan Maret. Jadi posisi ada di tengah-tengah, maju sedes, Maret, Juni, September, Desember. Pada bulan Maret ini matahari tepat di sekitar khatulistiwa. Maret, nanti pada bulan Juni matahari agak ke utara. Kemudian pada bulan September matahari kembali lagi ke khatulistiwa. Kemudian pada bulan Desember matahari berada di belahan selatan, agak selatan sedikit. Maksudnya agak ini bukan berarti matahari terbitnya di utara loh ya. Bukan loh ya. Kalau matahari terbit loh anak-anak bisa melihat ya. Kadang-kadang agak ke utara kan, kadang-kadang agak ke selatan. Nah, itulah akibat dari revolusi bumi. Jadi, ada 3 hal yang menyebabkan revolusi bumi. Ada perubahan musim, ada pergantian tahun, dan ada gerak semu tahunan. Bagaimana? Bisa dipahami ya? Agak panjang ya penjelasannya ya. Tetapi tidak apa-apa, semoga kalian semakin memahami kalau video ini nanti diulang-ulang ya. Terutama yang pakai wifi, silakan diulang-ulang, tidak masalah. Baik, kita lanjutkan. Akibat dari rotasi, ya beda ya dengan tadi. Kalau tadi revolusi, kalau sekarang rotasi. Rotasi bumi itu perputaran bumi pada porosnya. Jadi kalau anak-anak punya globe atau melihat globe di kelas, itu diputar gitu pakai tangan gitu lah, itu rotasi. Jadi berputar pada porosnya. Atau diumpamakan sepeda. Sepeda kalian di jagang tengah atau kalau sepedanya kecil dibalik gitu ya. Di servis dibalik itu ya. Nah, itu rodanya diputar pada porosnya, pada as. Nah, perputaran seperti itu namanya rotasi sepeda. Kalau itu roda sepeda. Tapi kalau bumi namanya rotasi bulan, ya namanya rotasi bulan. Kalau yang berotasi Pak Muji ya namanya rotasi Pak Muji. Nah, anak-anak, akibat dari rotasi bumi ada hal-hal yang menyebabkan siang dan malam. Jadi gara-gara rotasi terjadi siang, terjadi malam. Kalau tidak berotasi ya maka siang akan tetap siang aja. Pak Muji rotasinya macet Pak Muji. Sejak tadi kok siang terus loh. Sudah 24 jam kok siang terus Pak Muji. Lah, itu bisa terjadi. Ya mungkin namanya kiamat loh ya. 24 jam kok siang terus. Sedangkan saudara-saudara kita di belahan lain mengalami malam terus-menerus. Loh Pak Muji, aku di belahan lain malam terus-menerus 24 jam. Nah, itu berarti buminya tidak berotasi, buminya tidak berputar. Berarti itu sudah kehendak Tuhan ya. Ada apa ya enggak tahu Pak Muji ya toh. Yang kedua, akibat rotasi adalah gerak semu harian matahari. Jadi kadang-kadang matahari ada di timur kan kalau pagi hari, kemudian matahari seolah-olah bergerak ke atas, kemudian sore hari menjadi di sebelah barat. Jadi gerak semu tadi sebenarnya bukan matahari yang bergerak. Ya, kalau kita berada di bumi, memang kita melihat mataharinya bergerak. Anak kecil pun juga akan beranggapan mataharinya bergerak. Tetapi kalau kalian sudah kelas 6 atau SMP, maka kalian akan menyadari bahwa yang bergerak sebenarnya bukan matahari, tetapi kita sendiri, ya kan? Sama seperti kalau kita naik kereta api, kita lihat ke jendela gitu, ya kan? Seolah-olah pohon bergerak, jembatan bergerak, tiang telepon bergerak. Padahal sebenarnya yang bergerak kita di dalam kereta, ya. Nah, kurang lebih perumpamaannya seperti itu. Yang ketiga, akibat dari rotasi bumi adalah perbedaan waktu. Nanti sore, kemudian malam. Nah, perbedaan waktu inilah akibat dari rotasi bumi. Bagaimana anak-anak bisa memahami ketiga hal ini? Ya, oke, kita lanjutkan lagi ya. Akibat revolusi bulan terhadap bumi. Jadi, bulan mengelilingi bosnya bulan. Bosnya bulan adalah bumi. Nah, kebetulan rotasi bulan dan revolusi bulan ini sama ya. Sehingga wajahnya bulan menghadap ke bumi selalu itu saja ya.
Tidak pernah kita melihat apa itu belakang kepalanya bulan nih, apa itu botak, apa ada rambutnya atau apa, kita nggak pernah tahu. Karena apa? Rotasi dan revolusinya bulan sama, yaitu 29,5 hari. Rotasinya ya 29,5 hari, revolusinya ya 29,5 hari. Gara-gara revolusi dan rotasinya sama, sehingga wajahnya yang menghadap ke bumi selalu itu saja ya. Kita tidak pernah melihat belakangnya. Belakangnya bulan ini kayak apa, tidak pernah ya. Jadi kembali lagi ke masalah tadi. Akibat revolusi, maka terjadi pasang surut air laut. Jadi kalau bumi ada di atas kita, purnama terutama ya, tanggal 15 pada penanggalan Hijriah, pada penanggalan bulan, itu terjadi pasang. Ya, di sisi sini dan sisi belahan belakangnya sama, pasang, sedangkan di sisi pinggir-pinggirnya adalah surut. Nanti bergantian ketika bulan pindah, bergeser lagi, berputar lagi, maka surutnya menjadi pasang, pasangnya menjadi surut. Sehingga akibat dari revolusi bulan, maka terjadi pasang surut air laut. Anak-anak yang pernah tinggal di daerah pantai, entah saudaranya, entah sedang wisata, maka kalian akan melihat bahwa laut kadang-kadang surut, kadang-kadang pasang, atau istilahnya pasang naik dan pasang surut. Kalau posisinya air tambah banyak bukan karena dikencingi loh ya, ikan-ikannya kencing sehingga airnya banyak, enggak ya, pasang naik. Demikian pula sebaliknya, ketika air laut surut, air laut sat, bukan karena diminum ikan-ikan, bukan karena diminum Pak Muji ya, ya memang karena pergeseran dari bulan tadi, bulan yang selalu berevolusi terhadap bumi kita. Kita lanjutkan ya anak-anak ya. Perubahan musim. Nah, perubahan musim ini karena revolusi tadi ya, ada semi, ada gugur, ada panas, ada dingin. Perubahan musim tersebut terjadi pada bulan-bulan tertentu. Apa saja ya perubahan musim tersebut? Kita mulai dari bulan Maret. Pada bulan Maret, belahan bumi utara Khatulistiwa maksudnya, itu mengalami musim semi. Kemudian pada belahan selatan, kalau boleh saya permudah supaya anak-anak mudah mengingat, pakai istilah masegu. Ya, mama, lapar mas, gonin di mah, mau buat sego goreng. Begitu ya, masegu. Pada bulan Maret, utara semi, selatan gugur. Masegu, Maret semi gugur. Masegu, Maret semi gugur. Masegu, Maret semi gugur ya. Itu jembatan keledai lah ya, cara Pak Muji memudahkan pelajaran sehingga anak-anak gampang untuk mengingat. Pada bulan Maret, belahan bumi utara mengalami semi, belahan bumi selatan Khatulistiwa mengalami musim gugur. Sebenarnya tidak aja bulan Maret ya, 3 bulan setelah itu berarti April, Mei, Juni ya. Juni, padi, Juminten, padinya dijemur ya supaya kering ya. Padi, Juni panas dingin. Padi, Juni panas dingin. Padi, Juni panas dingin. Artinya apa? Pada bulan Juni belahan utara panas, belahan selatan dingin ya. Dan seterusnya ya, 3 bulan setelah Juni berarti Juni, Juli, Agustus, September ya. September seguse, semi gugur semi ya, maaf kok semi toh, September ya, seguse, September, seguse, September, gugur semi, seguse, September, gugur sesemi. Pada bulan September, belahan utara gugur, belahan selatan semi, seguse. Dan 3 bulan setelah itu, yaitu setelah September, Oktober, November, Desember. Pada bulan Desember ya, Desdipa, Desember dingin panas. Desdipa, Desember dingin panas. Kita lanjutkan. Perhatikan gambar. Nah, ini pergeserannya seperti ini. KU itu artinya belahan utara, KS itu belahan selatan yang Pak Muji katakan tadi ya. Masegu tadi pada bulan Maret ya, 21 Maret, belahan utara semi, belahan selatan gugur ya. Ini penjelasan dari yang Pak Muji katakan tadi. Silakan diamati melalui gambar. Kalau tadi dirasa penjelasan melalui suara kurang jelas, maka sekarang lihat gambarnya. Kalau perlu di pause supaya bisa mengamatinya. Baik, saya lanjutkan.
Ini gerak semu tahunan tadi ya, gerak semu tahunan matahari akibat dari revolusi. Pada bulan Maret, Ju, Se, Des. Maju sedes Maret, Juni, September, Desember. Pada bulan Maret tepat di Khatulistiwa 0 derajat. Pada bulan Juni di lintang utara 23,5. Kemudian pada bulan September tepat lagi di Khatulistiwa. Kemudian pada bulan Desember ke lintang selatan, itu salah ya, bukan lintang utara lagi tetapi lintang selatan. Kemudian pada bulan Maret kembali lagi ya. Jadi Maret di Khatulistiwa, Juni di agak utara, September kembali lagi, Desember agak selatan, Maret kembali lagi. Begitu seterusnya. Lanjutnya, planet yang tidak memiliki satelit. Ini yang letaknya dekat dengan matahari ini, yang nggak punya satelit, nggak ada benda yang mengelilinginya, yaitu apa? Merkurius dan Venus. Pinter gitu kalian ya. Merkurius, Venus itu dekat dengan matahari, tidak punya satelit. Lanjutnya, planet terbesar ya, terbesar loh ya dalam tata surya. Ya, paling gendut ini siapa yang badannya paling bongsor ya di kelas kalian. Ini berarti seperti Jupiter ya. Jupiter paling besar, bosnya ya. Kita lanjutkan nomor berikutnya, planet bercincin. Waduh, tidak hanya jari loh ya. Ternyata planet juga punya cincin yang sebenarnya adalah debu-debu gas yang mengitarinya sehingga dilihat dari jauh seperti cincin ya, seperti cincin. Di situ Pak Muji beri tanda kutip, artinya bukan cincin yang sebenarnya, artinya ada makna tersembunyi dari kata-kata itu, yaitu seperti cincin, yaitu planet apa namanya? Saturnus. Jadi planet bercincin adalah Saturnus. Planet lain kadang-kadang mungkin ada, tapi karena terlalu tipis sehingga tidak setebal Saturnus ya. Saturnus paling tebal sendiri. Kita lanjutkan nomor berikutnya, yaitu planet yang mendapat sebutan bintang fajar ya. Bintang fajar itu bintang pagi ya, atau disebut juga bintang kejora, atau juga bintang timur. Bisa nyanyi bintang kejora? Kapan-kapan aja ya kita nyanyi bintang kejora ya, yang lagunya ku pandang langit penuh bintang bertaburan, dan seterusnya. Nah, bintang fajar atau bintang senja sore hari, kadang-kadang kalau sore hari mau maghrib gitu ya, matahari sudah terbenam, tiba-tiba di langit sudah ada bintang yang muncul duluan. Sebenarnya bukan bintang yang muncul duluan, tetapi apa itu? Ya, itu planet, yaitu planet Venus. Kadang-kadang dia mendahului matahari, kadang-kadang setelah matahari terbenam. Atau pagi hari juga bisa kalian lihat. Ya, kalau cuaca cerah, sebelum matahari terbit, silahkan kalian bangun ya, sekitar jam 5 itu sebelum matahari terbit, kadang-kadang langit agak terang sedikit, matahari belum muncul, bintang-bintang semuanya tidak kelihatan, tapi ada satu yang kelihatan. Itu sebenarnya bukan bintang, tetapi itu planet Venus ya. Jadi planet Venus bisa nampak di pagi hari sebelum matahari terbit atau di sore hari setelah matahari terbenam ya. Begitu anak-anak, bisa dipahami ya penjelasan saya? Kalau bisa kita lanjutkan nomor berikutnya, yaitu planet di tata surya yang letaknya jauh sekali dari Uranus ya, bukan jauh dari matahari loh ya. Yang bukan jauh dari matahari, jauh dari Uranus. Kira-kira apa ya kalau jauh dari Uranus? Tentu kalian akan menjawab dengan benar ya, bukan Neptunus ya. Justru kalau Neptunus ya deket no, tetangga no. Sama seperti kalian dan tetangga kiri kanan kalian kan deket ya kan. Jadi kalau Uranus ke Neptunus dekat, tapi kalau Uranus ke Merkurius, wow jauh sekali ya. Jauh sekali. Jadi jawabannya adalah Merkurius. Hati-hati terjebak. Kalian harus benar-benar mencermati. Maka dari itu jangan biasakan tergesa-gesa, jangan biasakan gerusa-gerusu, karena tergesa-gesa membuat pikiran tidak tenang sehingga nanti jawabnya kemungkinan salah. Ya, anak-anak ya, belajar untuk lebih tenang sehingga kemampuan kalian, prestasi kalian akan berangsur-angsur membaik. Tidak selalu anak kalau nggak pinter tuh selalu terus nggak pinter loh ya. Saya berani menjamin kok kalau kalian bisa berubah ya. Ayo kita tunjukkan bahwa kalian bisa berubah dengan cara patuh ya, rajin belajar dan tidak putus asa ya. Baik, kita lanjutkan nomor berikutnya adalah bagian-bagian dari matahari. Matahari bola gas yang berpijar, bola gas yang sangat panas ya.
Nggak mampu kita mendekat, dari bumi aja sudah panas, apalagi mendekat ya kan. Yang pertama yang ada di intinya itu paling panas sekali intinya. Kemudian agak jauh yaitu di bagian fotosfer dulu ya. Setelah fotosfer agak luar lagi kromosfer, dan lapisan paling luar adalah korona ya. Lapisan paling luar korona. Ya, bukan coronavirus ya. Kebetulan namanya sama dengan coronavirus, tapi ini corona bagian dari matahari ya. Infokroko. Inti, foto, kromos, koro. Infokroko. Kroko ya, bukan krokodil ya, bukan krokodil. Infokroko. Inti, fotosfer, kromosfer, dan korona. Paling luar adalah korona. Paling panas adalah inti dari matahari. Kita lanjutkan nomor berikutnya. Benda langit yang memiliki ekor dan lintasannya sangat lonjong. Nah, ada ekornya. Ya. Tapi ekor itu sebenarnya bukan ekor-ekor seperti ekor kuda, seperti ekor tupai, bukan ya. Tapi ekor itu ya ada bagian-bagian dari debu-debu gas yang membelakangi matahari. Jadi ekornya selalu membelakangi matahari. Dia lintasannya lonjong, orbitnya lonjong. Orbitnya sangat lonjong. Apakah nama benda langit tadi yang memiliki ekor dan lintasannya sangat lonjong? Namanya apa, Nana? Ya, namanya komet. Ya, komet yang terkenal yang muncul 76 tahun sekali adalah komet Halley. Waktu itu ditemukan oleh siapa ya komet Halley? Bukan Pak Muji loh ya, tapi siapa? Komet Halley ditemukan oleh Edmund Halley ya, sehingga diberi nama Halley. Coba kalau yang menemukan Edmund Mujiono ya, nanti akan diberi nama Edmund Mujiono ya, karena yang menemukan Edmund Halley ya diberi nama komet Halley ya. Besok kalau kalian besar, dewasa, kalian bisa menciptakan apa gitu, ya kamu beri nama sesuai dengan namamu ya. Jadilah pencipta, siapa tahu kalian anak hebat bisa menciptakan sesuatu yang baru dari yang belum ada menjadi ada ya. Selamat belajar terus ya, siapa tahu kalian sukses semua. Kita lanjutkan adalah planet luar. Ya, tadi sudah dikatakan planet dalam, batasnya apa tadi, asteroid ya, ada Meve, Buma. Kemudian planet luarnya berarti ya kebalikannya. Lanjutannya setelah Meve, Buma apa? Setelah asteroid apa? Yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Dengan melihat gambar semoga semakin jelas. Jadi kita belajar pakai dua cara. Cara pertama visual, melihat video. Cara kedua sambil tidur-tiduran pakai audio, pakai mendengarkan suara saya ya. Ya seperti les 24 jam ya. Di les di kamar mandi bisa, di kamar tidur bisa. Mau mendengarkan saya 24 jam diulang-ulang ya bisa, gratis, tidak bayar ya. Yang penting kalian senang belajar, pasti kemampuan kalian akan semakin pinter ya. Planet dalamnya Meve, Buma, kemudian ada asteroid, planet luarnya Uranus, ya, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Bisa dipahami penjelasan saya? Oke, lanjut. Orbit atau lintasan asteroid letaknya di antara planet apa ya? Nah, tadi antara planet dalam, planet luar tadi. Planet dalamnya yaitu Mars, planet luarnya yaitu Jupiter. Jadi di antara itu ada namanya sabuk asteroid. Ya, di antara sabuk asteroid itu ya seperti batuan-batuan gitu, seperti planet-planet. Tapi aneh ya, dia mengorbit ke matahari juga ya. Mengapa ya dia nggak mengorbit ke Mars? Mengapa ya dia tidak mengorbit ke Jupiter? Sehingga jadi satelitnya Mars atau satelitnya Jupiter ya. Tapi dia kok justru mengorbit ke matahari. Kenapa ya? Nah, besok tugas kalian zaman dulu-dulu, mungkin jutaan tahun yang lalu ada kejadian apa kita nggak tahu ya. Itulah tentang antariksa. Kalau kalian senang antariksa, silakan besok belajar di antariksa ya. Siapa tahu bisa jalan-jalan keluar angkasa, bukan keluar negeri tapi keluar angkasa. Dari antara asteroid tadi ada satu asteroid yang terbesar ya, asteroid namanya Ceres ya, seperti Mrs. Ceres ya. Suka kan Mrs. Ceres ya? Asteroid Ceres. Baik, kita lanjutkan nomor berikutnya. Oh, sudah habis. Terima kasih anak-anak ya. Nggak terasa kita sudah belajar. Semoga mendapat ilmu yang bermanfaat. Bila belum pernah subscribe, silakan ya setelah ini subscribe. Semoga bisa bermanfaat bagi saya untuk memperkuat channel ini sehingga channel ini tetap hidup terus-menerus demi anak-anak juga ya. Semangat belajar anak-anak ya, se-Indonesia maupun di luar negeri. Mungkin bisa translate, bisa belajar dari video ini. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap patuh dan berbakti ya.